Hai everyone, saya Yoga Prayoga dari kelas 11 MIPA 5. Saya bersekolah di SMA N16 Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi berdasarkan kompetensi dasar yang diberikan pada mata pelajaran biologi. Indonesia termasuk negara yang berpolusi udara sangat tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek yang berbahaya atau beracun pada lingkungan. Paparan polusi udara yang berlebih dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Tahukah kalian bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan polusi udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang terbesar yang dapat memberi dampak signifikan terhadap kesehatan manusia. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama point source, di mana polutan berasal dari satu sumber atau emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Adapun jenis-jenis polusi udara yang berbahaya diantaranya nitrogen dioksida atau NO2 yang muncul dari proses pembakaran seperti pemanasan, pembangkit listrik, mesin kendaraan, dan kapal. Unsur-unsur partikel. Komponen partikel di udara terdiri atas sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, dan debu mineral. Selanjutnya ozon. Ozon yang terdapat di permukaan bumi terbentuk ketika cahaya matahari memicu reaksi kimia antara unsur-unsur polusi. Kemudian sulfur dioksida atau yang sering dikenal dengan SO2 dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan sehingga dapat memicu gejala batuk berdahak. Ada dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang menyebabkan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak secara langsung. Dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Jika organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara, terdapat 3 organel yang sangatlah penting, seperti paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat langsung masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Bukan hanya asap kendaraan dan pabrik saja. Salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi sistem pernafasan adalah rokok. Rokok dapat membunuh manusia secara perlahan karena kandungan di dalamnya. Beberapa komponen-komponennya, yang pertama nikotin, suatu zat yang dapat membuat kecanduan. Ini alasan utama kenapa orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, ia alasan kenapa mereka yang niat berhenti merasa tidak nyaman. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia yang lain yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif. Terlebih lagi, terdapat lebih 60 bahan kimia di antaranya diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker karsinogen. Contohnya seperti metal arsenik, karnium, dan lain sebagainya. Tar inilah yang menyebabkan gigi dan kuku menjadi kuning. Tar juga dapat mengotori paru-paru. Zat berikutnya ialah karbon monoksida, yaitu suatu gas dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang harusnya tersirkulasi di darah. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya memiliki rambut-rambut kecil yang bernama silia dan dapat membantu membuang zat-zat asing memasuki saluran pernafasan. Itulah pencemaran udara termasuk asap rokok yang dapat merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak yang dapat mengakibatkan stroke.
Menurut Organisasi Kesehatan WHO, cara mengatasinya dengan membatasi menghabiskan waktu di jalan yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Yang kedua, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi, serta jauhi orang-orang yang sedang merokok, dan untuk perokok berhentilah mengkonsumsinya. Mari kita sama-sama melakukan